Sila subscribe atau langgan video-video terbitan sertifikat kami. Terima kasih. Perkara yang syubhat apa? Perkara yang syubhat adalah perkara yang belum jelas halal dan haramnya. Namanya perkara syubhat. Jadi perkara yang belum jelas apakah ini halal, apakah ini haram, itu dinamakan dengan syubhat namanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti apa perkara syubhat itu? Dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, termasuk benda yang syubhat yang tidak jelas halal haramnya adalah contohnya begini. Apabila ada orang punya lembu, lembu ini lehernya diikat dengan menggunakan tali, talinya panjang. Kemudian tali ini diikat pada satu pada pokok atau pada tempat tanah yang dia miliki. Namun tali ini panjang yang memungkinkan lembu itu boleh memakan tanaman milik jirannya karena talinya panjang. Maka lembu yang demikian ini itu sudah dinamakan dengan syubhat. Kenapa? Kita tak tahu dong apakah lembu itu makan tanaman jirannya atau tidak, kita tak tahu. Tapi karena talinya yang panjang itu sangat memungkinkan, meskipun kita tidak tahu. Nah ini namanya sudah dihukumi syubhat. Boleh paham ya ini ya? Jadi contohnya macam ini para jamaah, ini contoh. Contohnya semisal ini tanah, kita punya tanah. Kemudian kita punya lembu. Nah lembu itu kita ikat di tengah-tengah tanah kita. Tapi lembu itu talinya itu panjang. Talinya panjang yang memungkinkan lembu itu boleh keluar daripada tanah kita. Lembu yang demikian ini loh sudah dinamakan dengan syubhat dagingnya. Tidak jelas halal dan haramnya. Kita tak tahu kan. Kalau tahu macam mana kalau lembu kita makan tanaman jiran kita. Kalau tahu ya malah justru hukumnya haram. Sebab tidak tahu itulah dinamakan dengan syubhat. Tidak jelas halal dan haramnya. Ini hati-hati sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, coba semisal kita itu tanam cili. Cili itu kurang lebih ya sekitar 2-3 bulan baru berbuah. Kemudian tengah-tengah berkembang atau tengah-tengah buah kecil-kecil, lalu ada lembu makan pokok cili kita. Kira-kira kita ridho ke tak kira-kira? Angkat tangan kalau yang ridho. Mau tak apa Ustadz? Wali kita. Kalau ada yang mengatakan tidak mengapa berarti wali orang ini. Pasti kita tidak ridho. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, waman la wara'a lahu 'anil maharimi wasyubuhati, sesiapa yang tidak ada sifat wara' itu apa? Menjauhkan diri daripada perkara yang syubhat, terlebih perkara yang haram, la zulfalahu, maka dia tidak mempunyai derajat atau tidak mempunyai derajat atau pangkat, aila martabata lahu 'indallahi wala qurbata lahu minallahi ta'ala, maka dia tidak mempunyai derajat atau pangkat di sisi Allah dan dia juga tidak dekat kepada Allah Ta'ala. Sesiapa yang tidak punya sifat wara', maka dia tidak punya derajat di sisi Allah Ta'ala dan dia tidak dekat kepada Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang para jamaah yang dirahmati oleh Allah minta maaf sekali. Ketika kita berdoa, doa itu artinya kita memohon kepada Allah atau meminta kepada Allah. Ketika kita berdoa, tujuan doa kita supaya Allah mengabulkan apa yang kita mohon. Lalu macam mana Allah mengabulkan apa yang kita minta kepada Allah, sementara lisan kita yang kita gunakan untuk memohon kepada Allah itu senantiasa memakan perkara-perkara yang syubhat, terlebih memakan perkara yang haram. Macam mana dalam satu sisi perkara kita memohon kepada Allah, doa dengan lisan kita maknanya baik, tapi dalam perkara yang lain lisan kita gunakan untuk perkara yang tidak molek, jauh, Allah tak akan kabulkan daripada doa kita. Sebagaimana baginda Nabi memberikan nasihat kepada sahabat Sa'ad, ya Sa'du atib mat'amaka takun mustajabad da'awati. Wahai Sa'ad, perbaikilah makanmu, kata baginda Nabi, maka niscaya Allah akan kabulkan daripada doamu. Subhanallah.